Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, cik mungkin kiknya sekecil ki. Jauh sarang. Lastari ke kanan, ke kiri, ke kanan boleh langsung di ujung dunia. Tepak ke Dusun Kletek ki. Desa Kertosono. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sepetan kula ta'zimin para kiai, para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat desa Kertosono engki Gading Wangkal. Sepetan kula ta'zimi Kiai Mubarak, penceramah kedua pada acara pengajian umum dalam rangka halal bihalal Jam'iyah Sarwa Muslimat Al-Hidayah dan haul almarhum Al-Arif Billah Kiai Haji Muhammad Hasan Sepoginggung. Sepetan kula takzimi cuken ketua yayasan, ketua lembaga Yayasan Senyum Bunda ki, di bawah pimpinan Nyai Halimah Kadinto ki Seratin. Malar moga beliau selalu diberikan kesehatan sehingga lembaga kaentoh terus berkembang ila yaumil qiyamah. Ban sekula takdimin Presiden Majelis Al-Hidayah Nyai Maimunatun engki. Malar moga beliau juga diberikan kesehatan sehingga bisa terus menahkodai kegiatan-kegiatan Islam, kegiatan rutinan yang ada di Dusun Kletek khususnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula ajunan seteja semolja para hadirin dan hadirat yang Allah takdirkan malam semangken kompol aki pangki sarang ten kula dalam kebedaan sepekus sesehat wal afiyah. Alhamdulillah toh berkat acara haul almarhum Al-Arif Billah Kiai Hasan Sepoginggung sareng halal bihalal Sarwa Al-Hidayah, Allah mapangki panjenengan sareng den kula dalam perkompolan sesai cek ya polan cek benyaan sage-sage nang adeun nika. Dalam kebedaan cengar ai mak beda senyaut lain cengar bu. Alhamdulillah kula cengar sarabi peluan nih kak bu. Aduh perdana dalam hidup saya sampai di Dusun Kletek nih kak. Ngetek kula polan sobung makhluk hidup di sepanjang jalan nih. Yang ada hanya suara jangkrik dan tintetin rasanya nih kak. Tapi alhamdulillah ketakutan saya, letih saya berubah menjadi bahagia melihat panjenengan seteja duduk bersama Eka Dinto dengan sukacita merayakan haulnya guru kita bersama engki. Lastare tahlil kan tuh, lastare tawassul. Oh engki kula ngampong aki, ngampong baro kana acara malar moga kula cuken melo baro kan Ki Hasan Sepo. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang baginda kita Nabi Muhammad, sehingga kita sebagai umatnya selalu istiqomah bersolawat kepada beliau, sehingga kita semua mendapat syafaatnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kula acara tak sekejap ki saestona bestinda Nyai Maimunatun kan toki ngonceng umi badan kaula Nyai Hajah Nur Azizah. Soalnya beliau berdua besti katanya, mondok di Genggong. Akhirnya entar nih ke Sumberjo, oneng ke Sumberjo. Sumberjo nih ke Badanang Paiton nang PLTU kak rondiin Sumberjo kak Ropon. Ngoncengah acara sarwa jaan beni pengajian ngak nikah pas banyak renggeng tegeng senikah sengkunin acara nang musola besarang dan kula pola nasi acara manika bocil ki make ikan tetap akun semeter senikah nikah deti tekak manceng toju pada bayi nikah kula pada keni ping reng kula manto ki ping alhamdulillah beda tamben tepegan nih kam ping anu engkau yonceng tang kancah anu kun halal bihalal sarwa nang ka mami nang Kertosono cek gula pon manto ki siap 86 tako pecat gula gula asli ka ento tandretan tetangga ternyata ma tekan kan gula tonggo dewe nih ka lauk na berek nak amah. Oh deje enah pon ekala mantomak Nyai erosoro pas tak oning malu ku Irian Jaya ki pecat gula siap 86 pikirna gula ngeseen sarwa nang langger ka esa sebiasan oleh nasi petok nah mangkana pas gula atanya napa acara nami ada acara ya pokoknya bukan lah ngese mangkan tanda pak ke acara bobo mak beda panggung salah cek teki nangetek kula tretan aduh masa rengkil bocil leong gak ka pen gula tapi cek ngereng ngermatuan gula istirahat nang teu lemah presiden yayasan senyum bunda nih ka anu tak matata kula pon jalan nih kepon tojuk nang ade nih ke sarang panjenengan nih ka bismillah pon ki bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Panjenengan sampai sekarang beriin ate seneng bencinta napa punten ke Nabi Muhammad kula atanya cinta sarki melebihi cinta pada suami sia cakocong carpak reng keletek nih kan. Tapi alhamdulillah cuman semangken seluruh umat Islam, seluruh umatnya Nabi Muhammad insyaallah 1000% ampun cinta ke Nabi Muhammad engki. Panjenengan oning perjuangannya Rasulullah. Rasulullah ni kepada benten kula ben panjenengan sing engki pada manusia. Kengkak disa manusia semolja. Jadi sebelum Rasulullah dicintai akatia seperti sekarang di mana-mana sallallahu ala Muhammad, di mana-mana bergema solawat, beliau itu melakukan usaha menyiarkan agamanya Allah ke asa tak gempang. Tetapi ada dua cerita, namanya juga manusia engki. Manusia itu ada yang mencintai dan ada yang membenci, sama seperti kita kan engki beda saya sayang beda saya senep. Kula acara tak sebelum masuk ke inti dari pembahasan kula acara tak akade acara tak perjuangan Rasulullah saat disambut penuh cinta di suatu tempat dan saat disambut dengan penuh kebencian dan amarah. Panjenengan terome rengas saya seneng napa saya senep kade ke Rasulullah kantong saya seneng kadek ki leburan saya bagus kan kula mancengan apa tojuk kadek ki kaso kula. Nah Rasulullah ini
ada suatu kota yang Rasulullah kunjungi, oh sesenep kade deti berakhir bahagia enggak nang sinetron Kak Ruwaki. Jadi Rasulullah itu pernah mengunjungi sebuah kota di Mekah, namanya itu kota Taif. Bede seoning ke Taif. Bedeki. Mon saya oning bedeki yang. Saya rasa teronorok ke Taif. Kintar kecompok nyambi obeng daftar umroh ki. Teti bedah nang Mekah kain to kota Taif. Dan kula alhamdulillah ampun de pak tak keil kengkun ngebele belum kale ngelecer mbian ben maren olen pe kon langsung ki kecompok langsung daftar umroh bareng bi kula ki. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Sebelum Rasulullah kantoh mengunjungi kota Taif, beliau sudah pamit kepada ibaratnya mon mangken Pak Tenggi ki. Pak Tenggi atau Bupati. Kebele aki ke Bupati, engkau antara ke kedesa, entar ke kota Taif mau menyebarkan agamanya Allah. Sarang Bupati kantoh izin nih, diizinkan. Jadi Rasulullah sebelum memasuki suatu daerah, beliau pasti izin dulu. Kemudian berangkatlah Rasulullah bersama sahabatnya yang bernama Zaid bin Haritsah. Ibaratnya sahabat Rasulullah yang menjaga Rasulullah kala itu. Kemudian ketika sampai di kota Taif, Rasulullah melewati beberapa gunung jauh. Taif kain to dari Mekah yuk. Dan kula berangkat pagi tas kapan saya pak ke Mekah boleh kain to lastare maghrib. Jauh sarah. Rasulullah mendaki beberapa gunung, insya Allah lebih korang nih kepetong gunung mon ke Taif. Tapi gunung tak enggak gunung atau gunung bengkal benih, gunung karo bebatuan, panas dan gurun. Sampai di kota Taif Rasulullah, sebelum Rasulullah tiba kasak bade fitnah. Muhammad ruwah benih utusan Allah. Muhammad itu adalah tukang sihir. Muhammad itu adalah orang yang tidak benar, orang jahat. Akhirnya masyarakat Taif terpengaruh oleh satu orang Yahudi ini. Kemudian kita Rasulullah sampai ke sana, pasti panjenengan pernah mereng Rasulullah dilempar oleh kotoran unta, dilempar oleh batu, dilempar oleh berbagai macam omongan-omongan penghinaan. Kemudian yang Masya Allah menurut Al-Kisah, Zaid bin Haritsah ini melindungi Rasulullah, menjadi bempernya Rasulullah ketika di kota Taif, sampai wajahnya ini tidak tak etangan ren boleh. Teti seumpamana kula nih ke Vina deti Zaid bin Haritsah lastare elemparen dengan berbagai macam batu, berbagai macam kotoran-kotoran unta, pas berubah deti nyitun sanganto. Teti benar dari saking benyakan yang menyerang Rasulullah. Jadi ketika di Taif itu merupakan penolakan yang paling menyakitkan bagi Rasulullah karena sampai ditulis di sejarah. Kemudian Rasulullah pun tak namo lagi, pun sudah sedih, ya Allah engkau ma tolak dena, engkau mau mengajarkan ajarannya Allah. Kemudian Rasulullah beristirahat di sebuah kebun anggur. Cerita nak beristirahat di sebuah kebun anggur. Rasulullah duduk, lalu sang pemilik kebun menyodorkan air, lalu Rasulullah meminumnya. Minum kada. Alhamdulillah. Sebelum Rasulullah itu meminum, beliau amaos Bismillahirrahmanirrahim. Kalau payen ki guru tak maca bismillah. Ketika beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, sahabat yang mendengarkan terkejut. Maca bismillah re ma engak tangkai, ma engak tang boyut. Karena kan sebelum Rasulullah mengajarkan Islam ada ajaran Nabi Ibrahim. Jadi tata cara Nabi Ibrahim beribadah kepada Allah waktu itu hanya dengan berzikir dan menyebutkan
lafal-lafal la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Jadi beliau sahabat ini ingat mak orang ini membaca bismillah kok seperti kakek saya. Oh, berarti ini ajarannya Allah, ini ajarannya Nabi Ibrahim, disampaikanlah kepada Rasulullah. Dan Rasulullah kak disak sejak sang pemilik perkebunan kantoh mengingatkan, mak ajunan maca bismillah seperti kakek saya. Rasulullah kemudian semangat lagi. Ya Allah, endik jalan engkau nang Taif ria, endik jalan engkau ria menjalankan, mensyiarkan agamanya Allah sekanto. Jadi ketika di Taif itu sangat menyakitkan ke Rasulullah. Bahkan ada Alkisah waktu itu malaikat Jibal, malaikat yang mengatur seluruh gunung di muka bumi ini amator ke Rasulullah. Ya Rasulullah, abdina tak terima ajunan dicaci maki oleh masyarakat Taif. Bagaimana jika gunung-gunung yang ada di Taif ini saya satukan untuk menghancurkan mak bederekun, untuk menghancurkan masyarakat Taif yang sudah menghina ajunan. Tapi Rasulullah, karena ada satu orang yang mempercayai ajaran Nabi Ibrahim tadi, Rasulullah bilang, saya yakin malaikat bahwasanya nanti masyarakat Taif meskipun bukan hari ini, mungkin anak cucunya akan menjadi umat Islam semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya pada saat ini Taif 100%, 1000%, mun emas karo 20 karat, ampun menjadi Islam yang taat ketempeng ring Mekah. Mata senikaan cek kula angala wudu nang masjid anyeng ceng napa jubah bektek kak sapon masyarakat Taif ada haram sekanto. Jadi melebihi orang dulunya lebih beriman ketimbang orang Mekah, lebih ketat orang Taif. Dan alhamdulillah Allah memberikan berkah kepada kota Taif sekarang adalah kota yang mensubsidi bahan panganan sekota Mekah. Dadi nang Taif ka ento anggur merah buah, anggur hijau buah, kesemek kun saya tak buah. Ongguan dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu adalah sisi perjuangan Rasulullah yang kurang diterima di Taif. Sekarang kita pindah kepada yang mencintai, ada yang membenci dan ada yang mencintai. Nah, yang mencintai ka ento ceritana kol senap penika pon. Oh. Yang mencintai ka ento ceritana Rasulullah, pasti panjenengan pernah mendengar bahwa Rasulullah ini pernah melakukan perjalanan hijrah ke kota Taoni, ke kota Madinah. Jadi setelah istri tercinta beliau wafat, beliau melakukan hijrah ke kota Madinah. Ke kota Madinah beliau, ini cerita buat adik-adik juga ya. Ke kota Madinah beliau didampingi oleh sahabatnya, sahabat Serah Oning, bedese Oning. Abu berina hadiah ngaranya bin ngetas kula. Sahabat bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, berbeda dengan kota Taif. Masyarakat Madinah tepatnya di daerah Kuba. Oning ke Kuba. Tak oning boleh norok kula. Positif norok kula mare sombek kone ke Mekah. Amin amin. Rombongan 2 bus dari Kletek. Amin. Kor norok kula le. Deki pandai pas saya daftar ke lain nah. Promosi lu cek kecek ki. Kemudian ketika di masyarakat Kuba mereng bahwasanya akan ada Nabi Muhammad mau hijrah ke Madinah, bahagia dengan sangat bahagia sekali, sampai dari pagi sampai jam 12 menunggu di depan rumahnya masing-masing. Rasulullah tidak sampai juga. Kemudian ada salah seorang yang menurut kisah menunggu Rasulullah di ketinggian. Bade se ngocak ongke ketaskan korma selama 30 hari, bade se ongke ketas gunung. Jadi engak panitia acara malam ka ento gele adon tek kula nang atas kan pao nang pertigaan karo. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.
Detik ketika sahabat menunggu hari demi hari mak kita muncul, mun gelek Taif seare penting, mun ke Madinah ni ke jauh padan kanto ke Solo, mun ke Solo oni, aduh lah tak tahu kia ke Solo je lah. Teti Solo Godek benih Solo Godek, Solo Jawa Tengah. Deti Mekah ke Madinah ni kurang lebih 6 jam 7 jam yo. Teti Rasulullah jalan kaki. Dontek sarang sahabat deeman caan bede seorang Muhammad pensyiar agama Allah yang akan datang ke Kuba mah tak teng deteng. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga bede sing ngucak 30 hari, bede sing ngucak 40 hari. Kemudian ketika pada waktunya Rasulullah tiba, ada bayang-bayang putih dari Rasulullah kaento menurut kisah orang sana memakai pakaian arasokan kelampi pote. Ketika padang dari Jawa jeng bojengan gi, jeng bojengan benih engak jalan ke Kletek nih ke jeng bojengan beliau ya mulia Rasulullah. Kak disak sahabat seneng taskan korang mengebele ke tetangga nah. Hei woro-woro dateng Rabu Rasulullah pon. Rasulullah kak sak pon dari jauh melihat pancaran kebahagiaan dari masyarakat Kuba. Kemudian Rasulullah masuk ke kota Kuba, turun sahabat sedari taskan korban nikah. Kemudian disambutlah Rasulullah dengan penuh sukacita dengan bacaan apa? Tala'al badru alaina min thaniyadil wada'. Ore peranyi. Lillahi dengan senyuman dan air mata kebahagiaan. Terus sekalian ki. Tala'al badru alaina min thaniyil wada' wajaba syukru mada'a lillahi da'a tala'al badru alaina min thaniyadil wada' mada'a lillahi da'. Mangkana panjenengan ketika sampai pada lafaz tala'al badru alaina, Rasulullah hadir di hadapan kita. Panjenengan juga bisa meniru al-kisah yang tadi. Tatapannya bukan sedih tapi bahagia. Rasulullah menjumpai kita. Pon ceritana lastare ki. Mangken ngaji seguni ki. Dari kisah tadi kita bisa menyimpulkan bahwa Rasulullah saja ada yang membenci, ada yang mencintai. Sama halnya dengan kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan dosa. Pasti ada yang benci dan ada yang senep. Baik itu dari keluarga sendiri, tetangga sendiri, maupun orang lain. Bahkan ada enggak yang saudara jadi musuh, tetangga jadi saudara? Ada enggak? Banyak. Diin manusia ngeremet ngak nih kenang dunia nih ngeremet ki. Jadi wajar meskipun Rasulullah yang menghalangi syiarnya ya juga keluarga. Jadi itulah isinya dunia. Tapi enggak, hubungan antar sesama manusia yang tidak boleh rusak itu dengan siapa? Dengan siapa? Dengan ibu. Beda nang kanto sesoker bi ibu. Abuh, do mereng kelete remak minta kopas. Kayak nggi boleh, wajar memiliki masalah dengan manusia yang lain, tapi jangan dengan orang tua. Napa boleh panjenengan bidan kula cek benyak entu sana. Benyak tak benyak. Ngabesakin situasi pun benyak pun. Kadang bedeh seorang istri ben seorang ibu ngala otangan bang mekar tak lebele kalah kena bedeh. Mak pada sapun tisa sengak cepuk tolala kinambihan
boleh minta sepor le, sengak le, nje kok le, kok tak kenal dengan Mekar aja le, tak kenal kok aja le. Sengak ki kembali ke ibu ya, kembali ke ibu, tidak boleh. Ibu itu adalah ji mata panjenengan nang itunya menuju jelenah Allah, tak oleh, tak oleh. Kain toh ada firman Allah, debuna Allah kepada Nabi Muhammad yang harus disampaikan kepada umatnya. Hikayatun anillahi liwalidayhi i'mal ma syi'ta. Oning pian lanjutannya. I'mal ma syi'ta minallahi yaghfirulak. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umatmu, berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. I'mal ma syi'ta, lakukanlah sebisamu, semaksimalmu. Mun parlo endik telur situng keduoin bi ibuun. Kemudian fa innallaha yaghfirulak, maka sesungguhnya aku akan mengampunimu. Cek gempang minta sepora ke Allah lebet bu ki karena apa? Birrul walidain kaintoh kafaratun lil kabair. Menghormati orang tua baik dari perbuatan maupun ucapan itu adalah hal yang bisa menggugurkan dosa-dosa kafaratun lil kabair. Napa dosa-dosa besar nih kak? Dosa besar itu adalah contoh ki dalam sehari-hari meninggalkan benyak tak benyak ngelarkar. Napa boleh osom nampe bi masat ki tampean tak kok tak benyak oleh nah pe kolan gak ruah ki si ngerti gue lecak reng matekan ki tonggo dewi ki. Jadi perlu diingat itu. Jadi apakah dengan saya memiliki dosa besar akan terampuni apabila saya melakukan perbuatan baik kepada orang tua? Pasti sayang, pasti. Asalkan tidak ngelama lagi, ya. Jangan tokaren lagi itu namanya bunda, ya. Paham anak-anak? Nggak ada yang ngajar paut ya lah. Pon, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, hari ini bertepatan kepada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. 1 sampai 10 Dzulhijjah ini adalah hari yang istimewa untuk melaksanakan taubat. Sebelum bertaubat, sejatinya sebagai manusia kita harus saling meminta maaf dan memaafkan serbai sendi salah kepada panjenengan dimaafkan, dan panjenengan manabi endi salah harus minta maaf. Oning panjenengan cek makian nikah masuk dalam 1 sampai 10 Dzulhijjah oning ki. Nah apa biasan saya laku nih? Apa sakapi nikah? Alhamdulillah. Deti laku du malam gue lepu ka gantian le. Laku nang kon serah sana kaki. Oleh. Alhamdulillah. Nah, perlu panjenengan kau ingin bahwasanya ini adalah ajang saat-saat terbaik kita untuk melakukan perbaikan hubungan dengan manusia dan juga hubungan dengan Allah. Apalagi nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah. Beden apa nang 9 Dzulhijjah? Hari Arafah. Apa yang terjadi pada hari Arafah? Cek ni benian yu. Penting sarah hari Arafah nikah. Kalau kita tahu rahmatnya Allah itu turun pada 2 keadaan. Yang pertama malam Lailatul Qadar, yang kedua pada hari Arafah. Manabi malam Lailatul Qadar tek pangki tanggal yu. Tek pangki. Pokon malam kencil nang bulan pasang ki. Dan yang diperintahkan oleh Allah memberikan rahmatnya kepada manusia adalah para malaikat. Manabi hari Arafah ni kepun gena nang pananggelan mangken tanggal sanga insyaallah hari
hari Kamis. Kak entoh jangan macam-macam saudaraku. Allah sendiri yang turun ke muka bumi memberikan rahmatnya. Oning ke rahmat nih kenapa biar memberikan pengampunan sepora seteja tusa-tusa panjenengan, memberikan kasih sayang, cintanya, belas kasihnya Allah itu diturunkan, diobral pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi sunnahnya Dzulhijjah ini bagi yang mampu dan mendapat panggilan adalah haji. Beliau semua yang menjadi tamu Allah melakukan wukuf di Arafah, berjemur di Jabal Rahmah hingga dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Dan ku lebih panjenengan seneng Kak Dinto melaksanakan puasa dan taubat. Mun parlo pada hari itu engak reng parlo Kak Rompian. Tak usah sasa, tak usah duk remah. Pokon adiker melolompian dari kulaku sampai kul 12 nih kaki. Karena Allah itu turun ke muka bumi memberikan rahmat dan kasih sayangnya secara langsung tanpa syarat. Tanpa syarat. Diobral. Jadi syafaat Rasulullah pada hari itu berhembus seperti angin. Seluruh manusia yang ada di bumi melo seteja derma angin. Baik itu kepada sang pendosa, sang pezina, serabai. Pada waktu itu Allah turun langsung untuk memberikan pengampunan. Oleh karenanya dan kula panjenengan de remah detiyah makhluk Allah senyangke kepada rahmat-rahmat tersebut. Benijuk tojuk nang compok pas tak nganu napa ki, tak nganu napa. Jadi dari pagi mun bisa setelah subuh panjenengan niat sahur, sholat subuh, kemudian membaca kalimat-kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, sekantoki astagfirullah, astagfirullah, dan semua saya bisa panjenengan baca. Kemudian siang sekuni aduha, dan jangan lupa bersodakoh. Mon ngereng lo mampan ke Hasan Sepo, ada sebuah tagline debu dari beliau, rezeki yang kamu dapatkan hari ini habiskanlah hari ini untuk bersodakoh. Pernah mereng ki. Jadi karena kanto haulnya Ki Hasan Sepo ki ini kemasuk semua. Jadi pada hari tersebut setelah sholat duha, sodakoh, sholat lagi, ngaji lagi, minimal sampai sore. Kimun bisa sampai buka. Cek pon bukan tak usah mesak tak oning kule COD pon ki. Osom depak COD ke kanto. Abbe, ayam geprek depak ke kelete. Masya Allah. Saya tukang ngatraki yang kose sana payu dari ke amma. Masya Allah, mun kula dati tegeng bangkrut kula. Bangkrut. Dan amalan yang paling singkat, teroni amalan yang paling singkat ketika hari Arafah, ketika bulan Dzulhijjah. Ini adalah amalan dari Habib Umar dari Yaman. Jadi beliau mengijazahkan amalan ini kepada seluruh umat Islam untuk membaca amalan ini sebulan penting telopolo ibu kelar montak kelar keroyo ki. Dan satu hari minimal 300 toreh becereng bareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi subhanallah
walhamdulillah wala ilaha wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Malar moga dan kula ben panjenengan setuju perkumpulan kain toh keterima sareng Allah, dan kula ben panjenengan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah. Cek kalau paen Kak Dinto Presiden Senyum Bunda sareng Presiden Al Hidayah dukung ki, karena beliau adalah pelopor kegiatan-kegiatan istiqomah. Jadi kula pesen satu, yang pertama tidak boleh durhaka, dan yang kedua pada tanggal 9 sampai 10 Dzulhijjah asodako manabi tak andi panapah sodako aki misalnya kula tak andi napa laib ongku ki laib tak bisa sedekah, kita napa sedekah nikah bisa dengan cara mendoakan. Ya Allah, abdina tak andi sesedekah aki namangken, abdina kun bisa doa aki Kak Dinto setuju keluarga malar moke bla 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 napa canambian pon mun doa nih kaki itu juga sodako. Kemarin ketika 1 Dzulhijjah sudah mengamalkan punten amalan-amalan yang disunnahkan dibaca. Lestari ki? Tak lestari. Tore, mau serang bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah adadal layali wad duhur. La ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur. La ilaha illallah adada amwaji al-buhur. La ilaha illallah adada adhafil ujur. La ilaha illallah adadal qatri wal matar. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekaentoh pada bu dari ten kula manabi bada kekurangan nyoon sapora sejarah jenah manabi panjenengan cocok ke hati hubungi nomor di bawah ini. Mungkin akhirul kalam dari badan kaulo cukup sekaentoh nyoon sepora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.